Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para sahabat Habibi bersama kami dari Media Center Haji 2026 dalam program Haji Bincang-Bincang, Haji. Pak Hubertus. Siap. Ya. Ya. Jadi kami singkat Habibi, Haji Habibi, Bincang-Bincang. Bincang. Ya. Baik, para sahabat Habibi, dalam episode kali ini masih dalam soal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Bersama kita hari ini hadir tamu yang istimewa gitu ya. Tamu yang wewenangnya itu sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kita perkenalkan Pak Hubertus Hence, Pak ya. Saya, Pak. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Apa kabarnya, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, semangat, Pak ya. Pak, mungkin bisa kita mulai tupoksi dari imigrasi itu khususnya di penyelenggaraan ibadah haji seperti apa sih, Pak? Jadi kalau selamat pagi, selamat siang seluruh sahabat Habibi. Iya, sahabat Habibi. Saya Hubertus Hence, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Pada hari ini kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan oleh Media Center PPIH Provinsi Jambi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kebersamaan kita dengan Kementerian Haji Provinsi Jambi untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Provinsi Jambi. Jadi dalam hal ini imigrasi secara tupoksi, tugas dan fungsi kita, imigrasi hadir di dua sesi pelayanan haji. Artinya begini, Pak. Imigrasi di satu sisi orang identik mengatakan, oh imigrasi itu hanya paspor. Benar, itu nggak salah. Nah, ibadah haji, bapak-bapak, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita calon jemaah haji, memang kita layani di dua tahapan. Pertama, tahapan penerbitan dokumen perjalanan, yaitu paspor. Yang kedua, tahapannya di saat memberikan tanda bertolak. Tanda bertolak ini adalah tanda yang kita terakan di dalam dokumen perjalanan calon jemaah haji sebelum beliau-beliau melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi secara tugas dan fungsi, pelayanan kita ada dua ini, Pak. Penerbitan dokumen perjalanan dan penerapan tanda bertolak. Namun selain itu, kita juga ada tugas yang lain. Ya. Tugasnya apa? Yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap calon jemaah haji. Supaya apa? Supaya jemaah haji kita yang berangkat ke luar negeri adalah jemaah haji yang memang sudah dipersiapkan untuk berangkat ibadah haji. Itu, Pak Riki. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jelasan yang bukan cukup lagi ya, udah lebih detail ya dari Pak Hubertus Hence. Pak, kita tahu kan tagline-nya ibadah haji tahun 2026 ini kan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan atau Bapak jelaskan fasilitas apa yang kita berikan kepada lansia terutama dalam proses keimigrasian ini, Pak. Baik, jadi sahabat Habibi sekalian, kami dari imigrasi memberikan fasilitas dan dukungan kepada calon jemaah haji, tentunya bersama dengan Kementerian Haji Provinsi Jambi. Nah, adapun fasilitas yang kami berikan pertama dalam penerbitan dokumen, Pak. Imigrasi Jambi dan imigrasi yang lain yang ada di Provinsi Jambi, itu ada 3 kantor imigrasi lainnya. Kantor imigrasi kelas 2 Kuala Tungkal, kantor imigrasi kelas 2 Kerinci, dan kantor imigrasi kelas 3 Bungo. Kita secara bersama-sama memberikan layanan kepada calon jemaah haji. Pertama dalam penerbitan dokumen, Pak. Nah, fasilitas yang kita berikan adalah jemaah haji tidak mesti harus datang ke kantor imigrasi. Kita bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji melakukan kolaborasi dan melakukan pelayanan paspor simpatik ataupun isi paspor. Jadi imigrasi yang datang ke tempat Bapak Ibu calon jemaah haji, yang mana tempat beliau nanti kita lakukan perekaman biometrik ditentukan oleh teman-teman dari Kementerian Haji. Itu, Pak, pelayanan kita kepada calon jemaah haji. Apakah dia lansia saja? Oh tidak, semua calon jemaah haji. Itu kekhususannya, Pak. Kekhususan yang diberikan oleh imigrasi untuk calon jemaah haji, pelayanan penerbitan dokumennya kita yang datang ke tempat calon jemaah. Khusus lansia, Pak ya? Seluruh jemaah haji, Pak. Ya. Berarti
boleh dibilang imigrasi jemput bola ya, Pak, ya? Jemput bola, Pak. Jemput Ya. bola, door to door ya. Door to door ataupun easy paspor, kita Ya. menyebutnya easy paspor. Hmm. Nah, di dalam pelayanan pemeriksaan keimigrasian, seperti kemarin beberapa waktu lalu, kita sudah melakukan pelayanan terhadap calon jemaah haji yang akan berangkat ke luar negeri. Nah, di dalam pemeriksaan keimigrasian, Pak, bagi Bapak Ibu kita yang akan jadi calon jemaah haji yang sudah lansia, nggak perlu harus antri. Petugas kita yang datang menyamperin. Dan nanti setelah dilakukan pemeriksaan, nanti petugas kita yang datang ke kamar beliau untuk mengantar paspornya. Nah, nanti dalam perjalanan ke bandara juga, itu kita bersama-sama dengan Kementerian Haji memberikan fasilitas. Mungkin beliau tidak bisa di dalam bus, kita antar dengan ambulans. Iya. Nah, itu semua dilakukan secara berkolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Haji. Jadi petugas imigrasi juga ikut mendampingi melakukan pengawalan dan pengamanan sampai ke bandara, sampai nanti di proses boarding. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, calon jemaah haji Provinsi Jambi adalah calon jemaah haji antara, yang artinya calon jemaah haji kita tergabung dalam kloter embarkasi Batam. Nah, sehingga kita nanti ada stopover di Batam untuk melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Dan imigrasi memastikan proses boarding mulai dari selesai pemeriksaan keimigrasian sampai masuk di pesawat menuju ke Batam, dan dari Batam nanti berangkat ke Jeddah, imigrasi harus memastikan bahwasanya penerbangan itu steril dari penumpang-penumpang yang tidak kita inginkan. Gitu, Pak Riki. Ya. Tadi saya melihat sendiri loh, Pak. Siap. Di aula tadi bagaimana petugas imigrasi cekatan mencari setiap nama sesuai nomor urut gitu kan, dan menyerahkan langsung paspor kepada para jemaah gitu kan. Pak, kita tahu kan semua data jemaah ini kan ada dalam Siskohat ya, sistem komputerisasi haji terpadu. Nah, terkadang ya namanya komputer kadang kendala. Seperti apa nih mitigasinya dari imigrasi, Pak, agar pelayanan tetap lancar walaupun ada kendala gitu kan. Baik, Pak Riki, jadi kami dari imigrasi khususnya dari arahan pimpinan kita di pusat, dari Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian, demikian juga dengan Bapak Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kita berkomitmen, imigrasi Indonesia berkomitmen, pelaksanaan ibadah haji harus berjalan lancar. Nah, untuk menunjang hal ini, tim di pusat sudah membentuk ataupun membuat alur-alur mitigasi resikonya. Jika terjadi kendala kesisteman, petugas kita di lapangan tinggal melakukan koordinasi dengan tim Satgas yang sudah kita bentuk di pusat. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi itu sudah membentuk tim Satgas untuk mendukung kelancaran ibadah haji, di mana tim Satgas ini ada tim Satgas di pusat dan ada tim Satgas di wilayah kerja, di Satker. Nah, kalau di Jambi, kebetulan kantor imigrasi Jambi sebagai supporting team dan bekerja sama berkolaborasi dengan kantor imigrasi Batam. Nah, jika terjadi kendala, kita sudah ada PIC, Pak. Jadi personal in charge untuk berkomunikasi dengan tim Satgas yang sudah dibentuk di pusat. Jadi Jakarta itu sudah ada tim standby kita, Pak, untuk kesisteman. Dan harapan kita ya mudah-mudahan sistem berjalan lancar terus, Pak, sampai ibadah selesai. Sejauh ini lancar, Pak. Mudah-mudahan lancar terus. Ya. Amin. Karena ini memang pelayanannya harus maksimal, ya. Pak, ini kan kemarin heboh kasus ya haji ilegal ya. Ya, haji ilegal, ada penundaan keberangkatan karena kasus visa non prosedural gitu kan, Pak ya. Nah, sejauh apa nih kita melakukan pengawasan, Pak, agar memastikan jemaah haji kita yang akan beribadah ke Tanah Suci memang benar-benar haji resmi gitu ya, bukan haji yang ilegal terlibat. Sejauh apa nih pengawasan di imigrasi, Pak? Baik, Pak Riki, kami pertama saya jelaskan dulu secara global ya. Kita imigrasi Indonesia, Pak, itu NKRI, ya kan? Kita berusaha bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, teman-teman dari kepolisian. Kita berusaha sesuai dengan tugas dan fungsi kita untuk memastikan bahwasanya jemaah haji yang berangkat adalah jemaah haji yang memang sudah peruntukannya. Artinya, bukan jemaah haji yang ilegal. Kenapa? Karena ini akan menyangkut dengan kredibilitas kita, Pak. Kredibilitas imigrasi, ya. Kredibilitas Kementerian Haji, iya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi, sahabat Habibi, himbauan kami. Ya, himbauan kami, kalau Bapak Ibu akan melakukan ibadah haji, tolong dipastikan bahwasanya Bapak Ibu berkomunikasi dengan Kementerian Haji.
Kalaupun ada travel ataupun biro perjalanan, pastikan travel biro perjalanan tersebut Bapak Ibu sudah cek di Kementerian Haji. Kenapa? Karena ini yang menjadi masalah nantinya. Nah, sebagaimana kami sampaikan di awal, sejauh mana kita berupaya untuk menjamin ataupun mengupayakan supaya jemaah haji yang berangkat adalah jemaah haji yang benar. Tadi sudah kami jelaskan di awal, dalam hal ini kantor imigrasi Jambi, kami melakukan layanan mulai dari penerbitan paspornya, Pak. Kami make sure, kami yakinkan bahwasanya itu adalah calon jemaah yang sudah terdata di Kementerian Haji. Sehingga kita datang nih ke tempatnya untuk memberikan paspor. Itu satu, Pak. Ya. Nah, kemudian teman-teman di Kementerian Haji juga sering berkomunikasi dengan kita. Pak, yang ini ada kendala nggak? Masuk nggak dalam daftar orang yang tidak diizinkan berangkat ke luar negeri? Kita ada berapa kali komunikasi dengan Kementerian Haji. Nah, ini kita pastikan, Pak. Nah, untuk proses pengurusan visanya tentu dari Kementerian Haji. Nah, dari teman-teman di kepolisian, kita juga sering berkomunikasi. Jika ada masyarakat atau calon jemaah haji yang merasa dan diperdaya, ya kita berkomunikasi, Pak. Nah, jadi sikap imigrasi dalam hal ini, kalau kami menemukan ada calon jemaah yang mencoba untuk berangkat dengan menggunakan visa yang tidak semestinya. Contohnya tidak dengan menggunakan visa aja, mungkin dengan visa wisata atau visa ziarah. Nah, ini pasti, Pak, pasti imigrasi akan melakukan penolakan untuk memberangkatkan calon jemaah haji tersebut. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada Indonesianya. Indonesia di mata Arab Saudinya, Pak. Di mata Arab Saudi. Ya. Nah, harapan kami khususnya di kantor imigrasi Jambi, tidak ada calon jemaah dari Jambi yang menjadi bagian dari masalah. Harapan kita itu, Pak. Ya. Makanya bersama-sama saya sangat terima kasih dengan Kementerian Haji Jambi mengundang kami imigrasi sehingga kami juga bisa menyampaikan kepada sahabat Habibi, mari sama-sama kita bangun citra positif Indonesia, khususnya citra positif jemaah haji kota Provinsi Jambi. Oke. Pak, kita tahu ya, kerja keimigrasian ini 24 jam ya. Siap. Apalagi saat musim haji ini ya. Karena kita tahu ada jadwal berangkat jemaah yang dini hari gitu ya. Gimana nih? Cara imigrasi sendiri di internal mengatur tugas dan jadwal operasional petugas pendaratan yang ada di lapangan, Pak. Kita tahu kan mereka butuh kejelian, kalau capek mungkin mengurangi daya pikir dan segala macam. Itu seperti apa, Pak, pengelolaan? Baik, Pak Riki, di kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada seluruh sahabat Habibi bahwasanya kantor imigrasi Jambi itu memang sekarang tugasnya cukup berat, Pak. Cukup berat, kenapa? Selain kami melakukan pelayanan paspor dan kegiatan perkantoran lainnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi, kami juga hadir melakukan layanan penerbitan dokumen perjalanan di MPP Kota Jambi dan di MPP Kabupaten Sarolangun. Nah, otomatis ini pun sudah memerlukan personil, ditambah lagi dengan tugas mulia kita untuk melayani haji. Nah, kiat kami ataupun langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, di mana haji antara kota Jambi, Provinsi Jambi, itu termasuk di embarkasi Batam. Sehingga untuk peneraan izin berangkatnya itu dilakukan oleh rekan-rekan kita dari kantor imigrasi Batam. Namun proses untuk boarding, proses untuk pemeriksaan, dan proses untuk pengawalan ke bandara kita lakukan oleh kantor imigrasi Jambi. Nah, ini kami lakukan secara berkesinambungan bersama juga dengan teman-teman dari Kementerian Haji. Nah, mekanisme untuk pembagian tugas, kami sudah melibatkan seluruh personil, diambil dari semua seksi dan bidang, sehingga bisa bersama-sama berkontribusi untuk memberikan partisipasi dalam kelancaran proses ibadah haji. Nah, jadi kami Pak Riki pada kesempatan menyampaikan, tugas ini kami buat nih. Jadi ada hari pertama, kedua, ketiga kita buat daftar timeline-nya, Pak. Iya, kita ada timeline-nya. Sehingga teman-teman juga terpenuhi hak-hak istirahatnya. Betul. Karena kan jangan sampai si A 24 jam kali 7 hari, waduh lama-lama kita. Dia bilang ini tadinya mau beramal orangnya jadi nanti salah kasih paspor kan, Pak. Untuk A ke B gitu ya, berpengaruh sekali. Pak, satu lagi kemarin kan ada pertemuan dengan
Pak Kanwil sendiri, Siap. gitu kan, Pak Kepala Kanwil, kita mendorong ya Pak ya, Ya. Bandara Sultan Taha naik kelas jadi internasional ya, sangat Siap. mendorong ya Pak. Karena banyak manfaatnya ini kan, mungkin haji juga direct langsung, jamaah umroh juga gitu. Pak Gubernur juga bilang kemarin banyak juga mahasiswa Jambi yang berkuliah di luar negeri. Nah, kita semangat mendorongnya sejauh apa nih Pak di imigrasi Pak? Baik, Pak Riki, kalau Iya. ditanya semangat imigrasi mendorong peningkatan status Bandara Sultan Taha menjadi bandara internasional, mungkin kalau boleh saya katakan jangan diragukan lagi deh. Gitu ya. Karena gini Pak, Iya. dari nomenklatur saja, Iya. dari nomenklatur kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi, Pak. Iya. Jadi sebelum Sultan Taha pun internasional, status kantor Ya imigrasi Jambi Sudah. itu sudah memang tempat pemeriksaan imigrasi. Artinya kantor imigrasi Jambi itu sudah siap untuk memberikan pelayanan pemeriksaan keimigrasian bagi orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri. Itu Pak. Jadi kalau ditanya gimana? Itu udah siap sangat gitu. Siap. Nah, yang kedua, kami sangat mendukung Pak. Kami sangat mendukung kalau Bandar Udara Sultan Taha menjadi internasional. Kenapa Pak kami mendukung? Contoh kita lihat dulu di Jambi hanya ada 3 kantor imigrasi. Ya. Sekarang sudah jadi 4. Per April tahun 2025 kemarin, kita sudah nambah 1 kantor imigrasi kelas 3 non TPI Bungo. Ya. Artinya kantor imigrasi sudah bertambah. Kami ada lagi di layanan MPP Sarolangun. Ya. Nah, otomatis Pak, jumlah penerbitan dokumen perjalanan semakin banyak. Semakin mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah mudah mengakses dokumen perjalanan, tentu masyarakat yang punya dokumen perjalanan juga akan pengen berangkat ke luar negeri. Ya, ya. Nah, sekarang tinggal pemerintah provinsi memfasilitasi keinginan masyarakat nih untuk berangkat ke luar negeri. Apakah bisa langsung dari Sultan Taha? Karena gini Pak, menurut hemat kami, pemberangkatan internasional itu di Bandara Sultan Taha tuh kita tidak hanya ansih berpikir, oh ini untuk haji saja atau umroh, tidak. Kalau menurut hemat kami ya, penerbangan internasional dari Jambi itu bisa ke Kuala Lumpur, bisa ke Singapura, kan itu negara terdekat. Dan kalau kita bisa lihat statistiknya, kemungkinan besar masyarakat Jambi banyak yang ke Malaysia. Ya. Iya kan? Apalagi kan kita punya destinasi wisata ya yang cukup terkenal di Asia Tenggara kan Pak, Candi Moro Jambi ya. Dan hampir tiap tahun itu kita tahu pemuka agama Tibet itu berkunjung ya ke Jambi gitu kan. Nah, mungkin bisa langsung dari Tibet ke sini ya. Ini kan kita sudah 2 kali keberangkatan ya. Kloter 13 pertama tanggal 5 Mei kemarin dan tadi kloter 19. Nah, Bapak sendiri melihatnya dari 2 kali pemberangkatan ini seperti apa prosesnya Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada evaluasi yang perlu ditingkatkan Pak? Baik, jadi Pak Riki, saya tambahkan sedikit, kemarin kita juga kedatangan tim monitoring dari Direktorat Jenderal Imigrasi, langsung dari pusat Pak ini yang datang, dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Subdirektorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara. Artinya memang ini langsung concern dari pusat Pak. Nah, beliau datang kemarin Pak Kasubdit dan tim. Kita juga melakukan audiensi dengan Pak Kakanwil. Teman-teman juga ngecek kesiapan di bandara. Nah, secara singkat kemarin kita jelaskan. Jadi menurut Pak Kasubdit dan teman-teman dan tim pusat, Pak Kakanim ini kayaknya sudah oke nih, pelaksanaan sudah oke. Kami juga jelaskan Pak Kakanwil. Nah, jadi dari evaluasi Pak yang kita lihat 2 kali pemberangkatan ini, dan tadi juga kami komunikasi, miniatur bandara itu Pak, ya, jadi miniatur bandara Sultan Taha itu udah kita pindahkan ke asrama haji sini Pak. Iya kan? Di sistem one stop service-nya Pak ya? Iya, jadi pelayanan terpadu bandara itu seolah ini jadi bandara bayangan. Asrama haji Jambi ini jadi bandara bayangan. Ada teman-teman dari Afsek, ada teman-teman dari Bea Cukai, ada teman-teman dari polisi bandar udara, kemudian ada teman-teman dari karantina kesehatan, ada teman-teman imigrasi sendiri. Nah, ini kan unsur-unsur yang harus ada di bandara internasional. Dan itu kita hadirkan di asrama haji ini Pak.
miniaturnya tadi ya. Ya, jadi ini udah miniatur bandara. Jadi kalau kita tanya, gimana pelaksanaan haji di asrama haji Jambi? Ini luar biasa bagus, Pak. Luar biasa bagus. Dan pelaksanaannya itu memang terlihat secara berkesinambungan dan kolaborasi kita. KL yang terkait dalam PPIH ini sudah sangat solid dan apa ya, kalau saya bilang tuh sudah sangat kalis lah Pak, sudah luar biasa. Dia sudah tahu. Demikian juga dengan teman-teman PPIH. Kalau kami lihat fasilitas juga sudah baik. Artinya ya mungkin dari sarana prasarana yang perlu harus kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi sehingga pertama menambah kenyamanan calon jemaah, demikian juga dengan petugas gitu Pak. Jadi kalau secara pelaksanaan tusinya, menurut hemat kami, ini sudah pelaksanaan tusi yang komprehensif dan paripurna untuk haji antara Pak. Ya, alhamdulillah kalau penilaian Bapak Hubertus memang 2 kali pelaksanaan pemberangkatan ini ya miniatur bandaranya sudah terlihat jelas Pak ya. Baik Pak Hubertus, para sahabat Habibie, tadi kita simak ya secara komprehensif ya dari Pak Hubertus soal keimigrasian ya, terutama soal hal penting soal hati-hati soal haji ilegal ini Pak ya. Jadi jelaskan tadi ya untuk masyarakat Jambi khususnya benar-benar pintar ya, cerdas lah Pak ya memilih harus cerdas dan bijak dalam memilih travel gitu. Betul, ya. Pak. Jangan tergiur dengan tawaran promo gede kali Pak ya. Betul. Atau berbagai macam promo yang menggiurkan, ternyata di beberapa kasus memang banyak yang tertipu. Bahkan kemarin terakhir kalau di internal kita itu banyak tokoh-tokoh Jambi juga yang malah menjadi korban penipuan. Terima kasih Pak Hubertus atas waktunya ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Hubertus ini mengedukasi kita semua ya sahabat Habibie ya. Jadi imigrasi sebenarnya open juga Pak ya. Kalau masyarakat mau konsultasi dan segala macam soal paspor dan segala macam lah terkait keimigrasian Pak ya. Mungkin ada hotline-nya Pak ya? Ada Pak. Jadi dengan senang hati kami sampaikan kepada sahabat Habibie, kalau Bapak Ibu sahabat Habibie butuh informasi tentang keimigrasian, silakan datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi yang beralamat di Jalan Ratu Aman Hakim, dan kami juga ada kontak yang bisa dihubungi. Jangan ragu-ragu, silakan datang kapan saja, pasti pintu kantor kami terbuka untuk memberikan layanan dan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya ya. Kalau mau bertanya dulu sesat di jalan Pak. Sekarang kalau malu bertanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada sahabat Habibie bahwasanya Direktur Jenderal Imigrasi saat ini kita punya tagline, imigrasi untuk rakyat, imigrasi untuk Bapak Ibu sekalian. Di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Bapak Hendar Samarantoko, imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat ya. Jadi sahabat Habibie, jangan ragu-ragu ya kalau mau konsultasi soal keimigrasian, kantor imigrasi terbuka 24 jam, juga ada hotline-nya, nanti sahabat Habibie bisa mengunjungi langsung kantor imigrasi Jambi. Terima kasih Pak Hubertus sekali lagi atas waktunya ya. Ini sangat bermanfaat bagi sahabat Habibie gitu kan. Apalagi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Baik sahabat Habibie, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya masih terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Untuk sesi kali ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.